Itu lain lah balik-balik ya bang, batimbang ya. Mau mencari tiga identitas tuh acok bacaka gitu. Nyo kan tatenggiang yang gitu Tetenggiang periwak kok. Pasera iya. Serak iya. Selamat datang bang. Selamat datang. Jadi hariku ada cerita sih bang. Yang pertama tentu sekian banyak yang abang tulis gitu deh boy ya. Mungkin kok bisa bang cerita apa sih yang pernah bang tulis, karya apa gitu lah. Kemudian bidangnya bidang apa saja. Oh iya. Kalau di dunia menulis kok ambo pertama kali menulis karya sastra sebetulnya, prosa, cerpen ya. Kemudian ambo rambah lo menulis puisi, lalu esai satu lo sekete, pokoknya merambah sih. Iya. Kemari madok saya Yang penting nulisnya ya bang ya. nulis gitu. Nah, itu dulu awalnya. Jadi kemudian ketika bertemu jo organisasi para senior, tutor, mentor, mengarahkanlah bahwa menulis itu tidak hanya sekedar menulis gitu, tapi ada perjuangan di dalam tulisan itu, ada gagasan yang dipertarungkan di dalam tulisan itu. Nah sejak itu baru mulai berpikir gitu kan. Iya. Sebelumnya kan merambah tuh kok. Iya. Ada Mencaca loh. Rupanya memang karya tulis itu kan artefak dari mental awak. Dari awak bana Ya, ya. dari fakta mental awak, fakta sosial awak, artefaknya tulisan salah satunya. Oh gitu. Nah, jadi sejak itu mulai berpikir berarti menulisku tidak sembarang menulis sendiri. Iya. Karena akhirnya akan menjadi artefak dan akan terbaca sepanjang teks itu ada. Oke. Jadi akhirnya dari pemikiran tuh lahirlah banyak buku-buku lainnya, dari mulai tadi prosa, kemudian sastra, dan akhirnya lahirlah berbagai buku-buku lainnya gitu di mana? Iya, muncul buku-buku, kalau kumpulan artikel dan esai itu Menimbang Minangkabau judulnya. Oh, Nah, itulah lah babar-barean tuh. coba lo masuk ke wilayah gambar. Kebetulan abang pas mengicip masalah salah satu, ambo pun ingin membicarakan itu gitu kan. Iya. Abang menulis masalah Minangkabau, dan dalam tataran bukunya abang dia judul Menimbang Minangkabau. Iya, Menimbang Minangkabau. Itu lain lah balik-balik ya bang, batimbang ya. Jadi kalau bisa coba bang cerita sagete tentang apa sebenarnya buku Menimbang Minangkabau itu, apa tulisan tentang apa tuh? Menimbang Minangkabau itu sebenarnya tidak substansi sebenarnya tuh, cuman konsideran saja dari persoalan yang ada gitu. Kan kalau dalam membaca putusan-putusan undang-undang, surat apa itu kan mengingat, menimbang, memutuskan. Iya betul. Nah posisinya buku itu hanya dalam menimbang baru. Oh gitu. Jadi isi buku itu bukan sebuah keputusan gitu, bukan sebuah klaim teoritik yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, teruji, terukur. Enggak, buku itu cuma menyampaikan pertimbangan-pertimbangan. Keresahan mungkin ya. Ya persisnya itulah, menyampaikan apa sih yang perlu pertimbangkan di zaman kini kok. Itulah kira-kira. Oh gitu. Sehingga keresahan-keresahan tadi Ya. dibukukan, dan berharap suatu saat itu salah satu keresahan bahasamu mungkin. Iya. Ini ada tiga aspek tuh. Iya. Isu-isu spiritualitas. Ya. Isu-isu kesenian, kemudian isu-isu kebangsaan. Jadi mau mencari tiga identitas tuh acok bacaka gitu. Oh gitu ya. Dan pancalian boy. Ya. Misalnya identitas awak selaku orang Minang, identitas awak selaku Muslim, Ya. identitas selaku warga negara Republik Indonesia. Ya. Atau acok bagi segi ya barang ko. Yang seharusnya mungkin menurut bang
atau menurut Ambo pribadi pun itu sebenarnya kan harus sinkronnya, sinkron, serasinya. berkolaborasinya, bersinerginya dalam panganawa kan benar itu. Pun dalam ajaran-ajaran nenek mama awak pun kan teka itu. Ada tinggu tugos, Tinggu sejarangan tadi ya. Jadi dalam falsafah dan ajaran-ajaran yang awak terima dari baranggai awak, dari nenek mama awak itu kan ada 3 identitas yang harusnya selalu harmoni gitu loh. Menemukan titik harmoninya. Bukan saling menjatuhkan dan mengalahkannya. Bahkan kalau tungku itu tadi ndak sama tinggi, ndak di posisi yang seiring, nyo kan tetenggiang yang gitu. Tetenggiang periwak kok. Serai. Serai. Jadi sebenarnya itu keresahan yang sebenarnya mungkin banyak dirasukan anak-anak muda kini juga mungkin ya. Mencari bahwa falsafah Tungku Tigo Sejarah Anggo kanlah jadi bacaan teori, tapi pada prakteknya kadang ada dominasi di salah satu sisi inyonya gitu ya. Bisa jadi kadang di satu sisi agama mungkin mendominasi, di sisi lain adat mendominasi, atau negara pun negara lagi disebut atau adalah mendominasi. Sehingga ya tatenggiang pariwak kianya jadi masalah. Oke bang, masak dan nasi gua ngis kare. Jadi gitu bang, mungkin keresahan abang tuh keresahan gitu sama soalnya bang. Ini mudahan. Dan gitu, kalau kita bicara masalah menimbang Minangkabau dengan keresahannya tadi, dan itulah kumpulan keresahan yang mungkin secara pribadi dan kita berharap itu keresahan bersama ya. Tentu keinginan abang dari capaian Bang Manuli tadi, tentu ada gitu ya. Apa keinginan abang seharusnya kalau dan tuli kok hasilnya mereka kita. Apa menurut bang capaian yang abang capai dari sebuah tulisan abang, buku bang tadi itu? Sepanjang bang menulis artikel itu, abang tidak punya harapan apa-apa sebetulnya, bang. Ya. Cuman ketika didengar petua-petua dari nenek mama, alim ulama, cedia pandai itu kan di dalam pidato-pidato adat itu kan ada semacam proklamasi di Minangkabau. Ya. Misalnya dalam hal pusako jawek menjawek, dek waris jawek menjawek, dek pusako pakai memakai. Ya betul. Sesuai jo adek diisi lembaga dituangnya kan, hilang suriah di batu, tulisan tembago tinggal juo. Berarti betul. Ada semacam ya lah namanya pernyataan lah gitu, pernyataan kultural yang disimpan di dalam tambur, dalam pidato adat itu disabui-sabui bahwa memang harus diwariskan gitu loh. Pikiran itu harus diwariskan. Kok hilang suriah di batu, tulisan tembago tinggal juo gitu. Berarti ada zaman batu, zaman tembaga kan jadi catatan. Betul. Jadi kalau adek dipakai, kalau pakaian dipakai usang, adek dipakai baru kan itu kan, adek dipakai baru, pakaian dipakai usang. Itu memang sebuah dinamika saja sebetulnya. Yang paling kunci itu kalau menurut pandangan Nambo, dia pakai dan karya dia agak sultan. Ya pakai sultan tadi itu apa kau harus diwariskan dari Minangkabau kau? Itu ya. Betul. Jadi sebenarnya ada pertanyaan yang menggeliti awak masing-masing yang sebenarnya ya. Kecenderungan di Minang tuh hariko dan mungkin secara umum pada budaya-budaya lain ya, cenderung setiap generasi itu akhirnya mencoba menafsirkan penafsiran baru taruh. Sehingga tidak ada kepastian dalam tafsirannya gitu. Karena apa? Yang terjadi itu setiap ada pemikiran yang lama itu jarang diwariskan. Bahkan kalau kita tanda kutipkan menuliskan saja itu tidak ada gitu. Tapi sabalun itu ada juga yang harus dipastikan. Iko abang, kok minum kok bang? Dulu pesan tadi. Ayo pandailah. Kru tuh mencari kau. Awak di lapau nama mah. Ambil pesan tadi. Jadi lanjut gitu bang. Supaya menunggu segitu. Jadi gitu bang. Menjadi pertanyaan tadi itu, menurut bang, berarti abang mengharapkan adanya pewarisan yang memang nyata dari misalnya mama ke kemanakan, sehingga pewarisan tadi itu kalau diwariskan, ikonnya tidak akan keluar dari
jalurnya yang seharusnya gitu. Nah, kan gitu seharusnya. Iya. Masa kopi kok. Ya kalau dalam pandangan Ambo, mewariskan pikiran itu tentu harus membaca gerak zaman dulu, jiwa zamannya, Z-case istilahnya. Iya betul. Itu pun harus ditimbang gitu. Misalkan generasi kita punya penafsiran tentang Minangkabau, Iya. kok modelnya. Nah, awak berhubungan langsung dengan generasi yang sebelumnya yang dalam memahami Minangkabau itu agak konvensional misalnya. Iya betul. Nah, sementara zaman kini hal-hal yang konvensional itu didekonstruksi dan anak muda. Iya betul. Nah, kalau dalam pemahaman Ambo sementara, berdasarkan diskusi-diskusi dan Ambo baca lo riset dengan kata kunci pewarisan pewarisan budaya, Iya, itu betul. kan studi budaya. Yang pertama tadi itu, awak harus memahami dulu semangat zaman. Iya betul. Nah, tetapi memahami semangat zaman ada apa batihnya kiranya. Kalau kini kan awak latah mengatakan, Minangkabau kok menurut Gen Z. Iya, betul. Namanya Gen Z kok sia gitu loh. Iya betul. Apakah kehadiran Gen Z kok sangat vital sehingga harus dipertimbangkan mana gitu. Betul. Di konsep lah, dikreasikan lah budaya kok sesuai dengan selera Gen Z. Iya betul. Itu mana itu kalau menurut Sultan tuh. Kalau bagi Ambo itu agak terbalik logika. Jadi mungkin ya kan karena zaman ya, zaman memaksa awak memakai, bahkan istilah pun terpaksa juga istilah-istilah zaman ya. Iya. Sebenarnya kan generasi muda no pakai soalnya ada Gen Z-nya dah, tapi kan Gen Z kemudian menjadi terbiasnya. Terbiasnya bahwa Gen Z itu satu generasi yang kayaknya bahkan kini kan lucu-lucu. Gen Z kecil orang mental illness-nya, strawberry macam-macam lah gitu kan. Soalnya kan kesiapan awak terhadap generasi muda kan itu bahasa simpelnya ya. Bahasa caranya pewarisan terhadap generasi muda gitu. Iya. Jadi bahkan menurut Ambo gitu bang, kayaknya awak sebagai orang Minang mungkin indak leh tagak di kaki surang leh. Jadi zaman memaksa awak mengikutinya gitu kan. Ya kayak tadi istilah Gen Z tadi yang sebenarnya bagi awak orang muda tidak berubah kan awak begini sebenarnya. Cuman zaman mengaturkan Gen Z sehingga kita terbias kurang lama. Mungkin dan dalam tanda kutip karena memang kenyataan sering diskusi itu gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya awak tidak punya kuasa terhadap pergerakan zamannya gitu. Sehingga istilah-istilah tadi kan gua mungkin bang dari bang kalau itu. Iya, kalau secara konseptual, kalau awak teorisasi misalnya kan, dalam khazanah Minangkabau baik pepatah petitihnya, petua-petua nenek mama nanti dahulu dari kita kan ada. Kalau kontestasi itu maknai di ladang, ya kan? Yang ada itu kan yang tumbuh dan yang tidak tumbuh. Nah, Ambo lebih suka memahami kontestasi itu tidak di dalam skala gelanggang fisik ya. Ada tarung yang tarungnya. Iya. Tetapi di ladang gitu. Berarti soalnya tumbuh dan menumbuhkan saya cintuanya. Betul Giko. Jadi Giko, kalau untuk awak simpulkan terakhir menurut Bang, setelah Bang tulis keresahan Bang tadi dalam sebuah buku, dan kemudian Abang berharap sebenarnya keresahan itu keresahan kita bersama, sehingga ada amplify nantinya dari generasi muda untuk juga peduli kembali, karena mau tidak mau kalau itu tidak kita jadikan keresahan bersama, akhirnya cerita Minanggo tiba di rak-rak peradaban yang lahabi gitu kan. Di paling belakangnya di Mesir kuno itu kan, Romawi kuno itu kan keinginan Bang mungkin ya. Sehingga Bang pun sebagai anak Minang gini terpanggil untuk membicarakan itu ya. Dan terakhir Bang, bisa ndak apa saran Bang untuk anak muda tentang mungkin ke depannya sebagai anak muda Minang harusnya gitu tentang keresahan Abang tadi itu, dengan apa yang sikap menurut Bang yang harus nyambil menurut Bang? Ya kalau memahami gerak zaman tentu harus pahami pula semangat zaman itu, imajinasi sosial anak-anak muda itu apa hari ini, problem yang hadap itu apa gitu. Kalau awak dulu problem yang awak hadap itu berjalan ke sekolahnya kan, karena jalan ke rumah kampung orang kayak awak lembah aspal itu kan. Iya betul. Jadi awak mulai berpikir dari hari ke hari itu
Milo lah ya kampung itu punya jalan yang rancak. Mm. Kalau kini anak muda tuh problemnya nggak itu lah. Problemnya itu kalau yang di kota ya, Iya, macet problemnya itu. betul. Sampah sembarangan, produksi plastik yang luar biasa. Iya, betul. Nah, sehingganya lingkungan kan lah nggak steril sebetulnya. Betul. Penggunaan media-media yang mengandung radiasi yang tidak terlihat itu dan itu berbahaya gitu kan. Iya, Berarti yang hadapi itu berbeda dengan yang hadapi. betul, betul. Nah, sementara kebudayaan dalam hal itu Minangkabau hanya bisa memberikan cara pandang sebetulnya. Oh, Ideologi tadi itu. Nggak bisa Pak memaksakan aduh lu orang lalu di surau misalnya. Nah, iya, betul. nggak mungkin Pak paso nak kini surau pun ada lah do gitu secara fisik Pak. Ya kalau gini tuh yang ada musola. Musola, Ambo sebagai orang pendidikan mengatakan surau itu lembaga. lembaga. Bukan sebuah posisi tampe ya, Iya. bukan tampe, tapi sebuah lembaganya ya. Ya. Dan terus bang? Ya misalkan kalau dulu awak basuh aja kawan-kawan di lapangan kan, Ya, melayang-layang, memancing balui, atau menunggu durian malam-malam. Itu kan interaksi Wak itu. ya, Dan itu tafsirnya cocok untuk zaman itu ketika Wak menafsir budaya Wak itu. Kalau kini kok anak-anak muda berdialog ketika mabarnya ya. iya betul. Mabarnya misalkan. Main Nah. Mobile Legends ya. Bahkan narasi interaksi sosialnya pun lah mulai turun ya. Iya. Kalau lah miring apa itu tuh lah paham juga tuh. Nah, teman kalau itu di endorse, dikembangkan ya media-media tuh, misalkan sambil memainkan strategi di game online kok, dia membicarakan falsafah Minangkabau misalnya kan, Iya. di dialognya itu dialog digital, justru lebih luas sebetulnya. Jangkauan dialog anak kini lebih luas sebetulnya. Kalau cerdas memahami Ya, media. karena ruang dan tempat, ruang dan waktu tidak membatasi ya di Koledo. Nggak membatasi dia, lah borderless waktu. Kamu membayangkan gitu ya. Kalau secara sejarah, prinsip, lah ada ditulis lah banyak tulisan tentang Minangkabau. Iya betul. Mungkin ejawantahnya lah. Ambo membayangkan akan muncul misalkan kalau memang game kalau kini Zamannya. zamannya yang menjadi konektor Iya, anak-anak, iya. penghubung mereka. Ya, jalurnya kok. Ya. Mungkin muncul programmer atau gamer-gamer yang kemudian memproduksi game-game yang berbasis itu gitu. Oh, Silakan gitu. Itu zaman mereka. itu menarik bang. Nah. Itu menarik. Jadi mungkin pada diskusi ini bisa kita simpulkan bahwa adaptasi ke depan itu perlu ditingkatkan. Ya, Ketika tidak kita beradaptasi, mati. akhirnya mati ya. Itu Hilang teori- itu teori jadi evolusi itu. Karena memang kita tidak akan bicara teori evolusi dari tataran binatang dan binatangnya kan. Iya, Cuman iya, bukan. maknanya bahwa Maknanya siapa ya. yang tidak bertahan Iya. itu habis. Habis. Gitu. Jadi itulah untuk anak-anak muda kita dan juga pada nantuo, bagi nantuo mungkin kita bisa menyarankan hendaknya menyajikan yang mereka anggap dimilikinya. Iya. Itu bersesuaian dengan zaman sehingga diterima oleh anak muda dan anak muda pun mulai merasa tertarik karena ketika mereka tidak tertarik yang terjadi mereka meninggalkan. Bang, kalau Iya. begitu Cik Bang sepakat oh, itu? Iya, setuju tuh. Bara gagahnya dan kuatnya dinosaurus itu. Tapi karena yang tidak mampu beradaptasi, punah kan? Punah dah. Jadi saudara-saudara sanak saudara mungkin untuk Ariko dalam waktu kini itu yang dapat kita diskusikan dan dapat disimpulkan bahwa sebenarnya banyak keresahan-keresahan yang terjadi di dunia kita, di lingkungan kita, dan keresahan tuh harus kita segera hentikan. Jadi akhir kalam kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.